kalau mengizinkan anak lo punya sosial media, the least that you can do adalah lo cari tahu anak lo tuh nyemplung di mana sih. Lo nggak perlu jago, tapi lo tahu. Tapi walau bagaimanapun kita tuh juga mesti melek untuk supaya bisa ngedampingin anak-anak. Kayak misalnya kalau anak kita dibully di sosial media atau enggak di grup deh gitu ya. Kan sebenarnya di sekolah mah mungkin kelihatan happy-happy aja main ya, tapi kan di rumah tuh kelihatan. Selain ada fitur bisa itu update dia ya. Update dia ya. kita nyontek kan apa filter keywords Kata-kata, dia, keywords. kata-kata dari gue juga nggak usah ditanya, gue juga mau dong. Kirim aja langsung nggak pakai size-nya. Nanti gue size gue 41 kalau ketutup gini. Hai sweet Udah mulai? Udah dari tadi. Astaga, lagi ngomongin sepatu. Ketahuan belanja, ketahuan belanja, kan nggak ada suka clue deh. DM, kita colek-colek biar dikirim ketahuan kan. Gue cuma tadi gue pura-pura nanya. Tapi Kita tuh emang fakir ini ya, keranjang kuning. Tapi memang social media tuh kadang-kadang buat ya sebenarnya kayak buat kita tuh suka nggak sengaja nanya beneran tulus mau nanya, terus tiba-tiba dikirimin kan itu alhamdulillah ya. Jadi kalau dicolek jangan sensitif ya, ngirain kita minta dikirimin Greta, enggak loh. Enggak apa-apa juga. Kalau dikasih nggak nolak. Tapi perkara DM ini nyambung ke masalah social media. Gue tuh lagi concern banget dengan sekarang tuh kayaknya cyberbullying tuh lagi parah banget ya, komen-komen netizen dari dulu iya dari dulu. Cuma sekarang tuh kayak gue ngeliatnya tuh Makin sadis sih. ada yang lucu, ya ngakak-ngakak gitu ya. Kalau beritanya serius, tapi begitu buka komen gue ngakak-ngakak. Tapi ada sesuatu yang kayaknya lu ngelihat postingan normal gitu loh. Lu ngelihat nggak ada yang salah dengan postingan itu, tapi begitu buka komennya, ya Allah kok jahat amat, kok sampai kayak gini. Aduh gila, itu gue pernah ngalamin waktu itu. Tapi ini nggak layak untuk di-share sih. Pokoknya intinya, baby tuh lagi nemenin anak-anak berenang. Terus tiba-tiba dia dibully lah masalah fisiknya baby waktu itu. Terus baby aja dibully. Dibully, tapi bullynya lucu kalau buat gue. Jadi baby ngakak. Tapi buat baby nggak lucu. Enggak, buat baby Oh, lucu juga. Karena komennya tuh jahat, tapi kok dia bisa mikir ke situ ya. Pokoknya kayak nggak kepikiran orang gitu loh, komentar netizen tuh kadang-kadang out of the box. Benar. Oh iya dia ngomong begini, itu baru ke suami gue, belum ke anak gue kayak Syabila gitu. Kena juga. Yang pertama mirip bapaknya, terus kenapa bapaknya sah kok gitu ya, kita nikah halal gitu ya. Kenapa? Oh ternyata dia tuh mau ngasih tahu kalau Syabila tuh mukanya mirip bapaknya, Luisa sama Bambang mirip gue. Nah arahnya tendensinya tuh kayaknya sebenarnya bukan sebagai komplimen, tapi sebagai anaknya yang pertama mirip banget ya sama bapaknya. Gue ngelihat oh ya tendensinya nih ke arah yang bullying sebenarnya. Itu masih yang halus. Kalau yang enggak, dulu zaman Syabila belum pakai braces dibilangin lah giginya jelek lah giginya. Mbak nggak mau ya anaknya dimodalin suruh beresin yang giginya. bener loh, oh my Bener. god. Sampai seitu ya. Sampai kayak begitu. Dan untungnya waktu itu Syabila tuh belum terpapar punya sosmed karena Jadi dia dia masih nggak baca. kecil, dia nggak baca. Cuma makin kesini tuh ternyata berimpact ke Syabila yang agak nggak percaya diri. Jadi dia main sosmed nggak mau. Sempet tuh ada momen-momen dia nggak mau posting. Kalaupun dia bikin, dia nggak pernah mau bikin konten. Dia nggak mau post foto. Karena gue yakin banget, ini analisa gue sebagai seorang ibu ya. Gue melihat beda ya, kalau Luisa tuh masih senang tampil. Dia tuh masih bikin make up tutorial, bikin apa segala macam. Syabila tuh ada momen-momennya lama banget nggak mau, sampai kok paksa-paksa Kak posting, Kak apa. Kalaupun dia posting lagi nyanyi, mukanya setengah. Iya, gue sering lihat. Ih sama banget kayak Mukanya Mima, sama sama. banget. Kalau Mima tuh dari kecil banget, dari zamannya belum ada sosial media, ibu-ibu yang lewat-lewat tuh suka komen, ih kok nggak mirip ibunya sih, gitu kan. Kok nggak bule Kayaknya sih? mulutnya pengen dicabein ya. Kok anaknya kulitnya nggak putih sih, gitu. Iya. Itu tuh sering tuh. Terus terpulang nangis. Terus, Oh sampai nangis ya. Dibandingin Syabila sama alhamdulillah sih ibunya enggak. sendiri. dulu kan
sepupu gue, Teina, inget kan? Itu Iya, kan dulu iya. kan sempat nemenin Mima kemarin. Iya, iya. Nah, Teina pulang-pulang yang nangis kadang-kadang. Iya, sakit Itu hati. umur berapa, Mon? Dari kecil banget, Ca. Dari kecil lah, dari balita. Karena kan emang Mima kan lebih mirip Indra kan warna Iya, kulitnya iya, iya. gitu. Gelap ya, sementara lo kayak mayat hidup kan. Dan Warna zaman keras. dan zaman itu Dan iklan-iklan ini contoh bully loh baru. Tapi nggak cyber. Nggak cyber. Cuma nggak cyber. Langsung Langsung, ya. langsung. To the point dan bullying. zaman itu iklan-iklan kayak body lotion gitu tuh perempuan yang cakep tuh yang putih. Iya. Iya, Ya, kalau beauty sekarang kan standar. udah beauty lebih, standarnya ya, tuh udah open-minded berwarna lah lah sekarang ya ya. gitu. Kalau dulu tuh yang cakep tuh yang putih gitu. Jadi Mima tuh aduh ini banget lah zaman sosial media makin-makin. Banyak yang langsung komentarin dia. di Banyak dong, banyak kadang tapi begitu gede dia udah bisa jawab sendiri. Iya emang aku mirip Yanda aku gitu. Cuma gue yakin lah jauh di lubuk hatinya dia tuh ada rasa ya sedih, nggak pede mungkin ya. Apalagi masa-masa remaja tuh Mima tuh ya biasalah remaja jerawatan tuh sebenarnya biasa ya. Iya, Cuma benar. cuma ya ada komentar-komentar gitu ya sama bikin dia tuh nggak mau diposting, disuruh foto keluarga juga bete gitu kan karena malah jadi ada perbandingan gue dan dia Iya, gitu iya, iya. sebelahan kayak begitu-begitu tuh itu bikin apa ya mentalnya dia down banget. Breakdown, ya, betul, Makanya betul. terakhir tuh Mima kan main film Normal Woman di Netflix Iya, itu biar relate bercerita tentang banget. itu. Iya, iya, Itu karena relate memang banget sutradaranya tahu Melihat melihat itu ya. cerita itu Iya, di iya, balik iya. Mima. Iya, iya, Gitu. Itu ada pengaruh banget sih. buat Jadi Mima. buat netizen gitu ya, maksudnya ini jadi pembelajaran juga gitu. Mungkin kalian nganggep ini cuman komentar ketikan doang. Kan akun publik, boleh dong kita ngasih komentar. Kan public figure gitu. Tapi yang kalian nggak tahu ketikan kalian yang buat kalian itu nggak sengaja, iseng, abis ngetik juga kalian udah lanjut sama kehidupan Lupa di kalian. situ, ya. Tapi buat orang yang dikomentarin itu Ngebekas. bisa jadi luka panjang seumur hidup loh Iya. gitu. Ini menurut website sciencedirect.com ya Sweet Moms ya. Studi menunjukkan 16,9% remaja mengalami victimization cyberbullying di Indonesia. Jadi korban cyberbullying itu tinggi loh. itu baru kita, belum Naura nih. Gimana Kalau nih? ngomongin soal bully tuh kayaknya cyberbully tuh Naura tuh puas banget tuh ya. Iya. Jangan kan emaknya kita aja nih ikutan kesel kan Iya, waktu itu iya, ingat iya, gak sih? Gimana tuh Dari Nori? umur 9 tahun tuh. Iya, iya, iya. Umur 9 tahun gue inget banget waktu dia udah mulai paham Instagram kan waktu itu kan udah mulai dia berkarir terus dia udah mulai ngerti juga posting kan. Iya. Dia udah harus promo lah udah bisa nge-branding dirinya dia terus tiba-tiba begitu posting komen-komen ada sampai dia ngerti kok udah ada yang account fans, ada account haters sampai account cerbung seks juga. Iya, gue inget. Iya, benar. Itu cerbung, maaf ya, cerbung seks itu banyak sekali. Jadi seolah-olah dibikin pemerannya adalah Naura dan laki-laki Dan- siapa lah entah. siapa dan itu yang Itu bikin dibikin anak-anak. cerita fiktif gitu. Oh my god. Dan itu Gua tuh pernah lihat. dia lihat sendiri dan itu tuh bayangin tuh sangat menyakitkan ya Iya, untuk anak pasti. umur 9 tahun 10 tahun dia nggak ngerti apa-apa. Maksudnya tuh belum ngerti dan sebagai orang tua sakit banget kan. Iya, Kita juga pada saat itu tuh belum ada yang maksudnya gue juga nggak ngerti ini mesti diapain ya. IT dan segala macam gue juga belum bermain di situ gitu loh. Maksudnya udahlah diemin aja lah. Secara pengetahuan gue juga nggak tahu mesti diapain nih dan fokusnya gue tuh adalah pada saat itu ya udah nenangin dia dulu aja deh, fokusnya ke Nauranya dulu Oh, deh. Nauranya berarti nyampe ke Naura ya? Nyampe. Nyampe, Itu di nyampe posting sekali. publik. Posting dan di publik kan. posting publik dan di tag ke dia, Meske. Di tag dan itu jadi nggak hanya, maksudnya ada yang pujian, tapi banyak juga yang haters yang nggak suka aja. Nah, tapi ada Gitu loh. masanya Noli. Jadi si fans-fans atau idola-idola fans-fansnya artis ini merasa kalau dia memuji artisnya tidak merespon. Karena Nah. saking banyaknya kan. Cantik bener. banget sih. Itu tuh nggak direspon balik sama kita. Tapi ketika dia ngebully
Itu dia merasa Jadi cari perhatian Bener. sebenarnya. Ada masanya kayak Iya. gitu, Ca. Gue Caper inget ya? banget. Iya, anak kecil kan berpikir seperti itu. Iya, Cuma Enggak, kan yang orang begitu- dewasa juga ada masanya kayak begitu. Itu bukan cari perhatian sih, lebih ke cari masalah sih. Cari ribut. Tapi begitu itu hampir bertahun-tahun itu berjalan, tapi kan itu kena mental Iya dong. sebenarnya. Iya. Ya, gue sebagai orang tua sama Badi kan cuma bilang, ya ini gue cuma menjelaskan, ya nah ini namanya haters, ada yang suka dan enggak, ini gue menjelaskan cuma itu, cuma gedein hatinya dia. No, ada yang suka dan yang enggak, dia ini jelas nih orang yang syirik, yang penting kamu tidak melakukan kesalahan, kamu tetap aja kamu nyenengin orang, kamu ya nyanyi, kamu fokus aja dengan apa yang kamu lakuin, gitu-gitu terus tuh. Terus aja ngasih tahu dia yang kayak gitu, dan dia untungnya dia mungkin bisa nangis di belakang, dan dia tuh tetap fokus dengan, kalau di sosmed itu tetap fokus dengan apa yang dia lakuin gitu. Dan tapi gue kan nggak tahu di dalam hatinya tuh seperti apa kan gitu loh. Sampai kemarin tuh dia sempat ikut forum di apa tuh di Sebuah ikut acara. pembicara. Gue sempat dengar dia ngomong, ternyata dia tuh sampai anxious banget tuh. Dia tuh kadang-kadang udah nggak tahu, ternyata dia sempat ngerasa di titik yang gue nggak tahu mana yang gue ngerasain. Pernah dia ngerasain gini loh, gue nggak tahu nih gue tuh yang gue menyadari gue tuh tersakiti apa enggak ya gitu loh. Mati rasa. Kayak misalnya ini tuh gue udah yang dalam perasaan capek ataukah enggak gitu loh. Ngerti nggak sih? Nggak bisa mendefinisikan rasa lagi. ya, Karena Bang? setiap hari rasanya begitu Iya, ya. maksudnya apakah gue ini apakah orang begini menyakiti gue ini dia udah bisa accept apa enggak, apakah buat dia itu udah perasaannya biasa, jadi dia udah nggak bisa milah-milah gitu loh. Ngerti nggak sih lo? Gue tuh jadi kayak ya udahlah gitu. Jadi akhirnya kayak dia itu merasa kayak apa gue udah terbiasa untuk tidak apa gue selalu bisa menerima itu, membiasakan orang menyakiti perasaanku, sampai aku tuh nggak bisa, sampai aku tidak bisa menolak orang untuk menjahatiku gitu loh. Tidak Harus kompromi terus ya. Tidak merasa perlu menolak gitu karena jadi kan kayak capek sendiri ya ya. udahlah gitu, namanya juga orang gitu. Ya udah namanya juga public figure, jadi terima aja lah gue Memaklumi diginiin aja gitu gitu loh. ya. Jadi mau nggak, Iya. jadi akhirnya dia merasa kayak ya ini resiko sih, sesuatu hal yang gue terima sebagai public figure, katanya kan harus kayak gini, resiko salah satu jadi artis ibaratnya kayak gitu. Jadi itu yang jadi akhirnya tuh jadi Sampah ya, di luka. kepalanya dia gitu loh. Tapi akhirnya tuh dia merasa kayak emang harus kayak gini ya gitu. Kok gue nggak Berarti bisa happy sama boleh diri. ya orang menyakiti gue terus-menerus gitu ya. Akhirnya dia merasa kayak kenapa hidup gue selalu untuk harus membahagiakan orang terus, kenapa gue nggak berhak untuk Membahagiakan diri membahagiakan diri gue sendiri, dan kenapa gue Nggak boleh nggak ngelawan. berhak untuk bilang gue harus ngelawan lo. Iya. Kenapa Nih, gue jadi harus kebalik ya, maksudnya bullying Tertindas. jadi dinormalisasi. Iya. Sementara si korban ini harus menerima gitu. Tapi kalau kita melihat cyberbullying ya, ini yang the latest kasus deh yang kita lihat. Ini gue tadi sebelum masuk kita syuting, gue lagi ngelihat itu tuh kasus seorang DJ dengan seorang perempuan. Iya. Kan chatnya kan juga beredar kan sekarang kan, gimana dia si perempuan ini sama si DJ ini. Aduh kesian loh. Gila, itu mulutnya tuh jahat banget loh yang ngomentarin. Iya tuh. Asli jahat banget ngomentarin si perempuan ini ya gitu. Maksudnya gini, gue suka mikir, terlepas kita pasti punya opini dong ya, dia benar atau salah atau apa gimana. Tapi maksudnya gini, lo kok enteng banget tangan lo ngetik komentar yang jahat. Itu tuh gue masih nggak habis pikir untuk menyakiti gitu loh. Sekarang ini sebenarnya dengan kondisi politik yang ada juga, itu kan kalau lo mau lihat postingan apa, itu kan pasti komen-komennya juga wow gitu kan ya. Ya kan gitu. Kalau Maksudnya, politik gue paham lah ya, Iya, tapi kalau membiarkan ngomentarin amarah. kehidupan Iya. pribadi orang se-urgent itu kan. Iya, Sampai lo iya. perlu Itu jahat posting banget. komentar Dan satu jahat sih, banget komentar buat si cewek itu tuh, Iya, kesian deh gue lo gitu. tuh karena ngerasa ini dunia maya, lo nggak berhadapan langsung sama orangnya, lo berlindung di balik akun lo, jadi lo ngerasa punya power untuk ngomong apapun gitu. Sekarang coba ditanya, misalnya nih ada orang hadap-hadapan langsung sama Naura, berani nggak lo ngomong gitu? Yang ada nggak foto. Kan nggak mungkin ya, maksudnya secara manusia ya nggak mungkin diomongin, lo jadi berlindung dan kadang fake account
tahun. Iya, Cuma benar, gini benar. gitu. Ini kalau yang pelakunya adalah anak-anak, waktu itu kan untuk Naura kan pelakunya yang melakukan cyberbullying itu anak-anak. Ini yang harus disalahin siapa ya? Nah, Kalau gue iya. langsung ngomong, langsung mikir orang tuanya. Nah itu dia, tapi kebanyakan orang tua itu merasa bahwa literasi media ini dianggapnya tuh urusan sekolah. Ji. Ya, Tapi itu kalau kita dia. berkaca pada ceritanya Nola tadi gitu, walaupun mungkin namanya orang tua kan emang agak susah ya catch up dengan perkembangan teknologi. Tapi walau bagaimanapun kita tuh juga mesti melek Iya. untuk supaya bisa ngedampingin anak-anak. Iya. Kayak misalnya kalau anak kita dibully di sosial media atau enggak di grup deh gitu ya. Kan sebenarnya di sekolah mah mungkin kelihatan happy-happy aja main ya, tapi Iya. kan di rumah tuh Iya, kelihatan iya, iya. sedihnya, tertekannya gitu. Gua rasa orang tua tuh perlu banget bisa ngedampingin gitu loh. Iya. Bukan cuma anaknya yang dibully, tapi gimana cara anak kita juga nggak melakukan bullying itu Itu gitu. Iya. kita terlalu fokus, biasanya orang tua terlalu fokus sama anak gue jangan sampai dibully. Benar. Tapi kadang-kadang lupa bahwa anak kita tuh juga bisa jadi pelaku dari bullying Iya. itu sendiri. Iya, Dan sekarang yang lagi marak adalah cyberbullying, kayak ngomentarin soal fisik gitu. Kalau Gemma tuh lumayan sering kena tuh, apalagi kalau lagi ngumpul sama anak-anak ini berlima kan, si geng Syakinama ini. Gemma tuh kan mungil sekali kan. Ih yang itu Gemma pendek banget ya gitu. Ini tuh paling-paling pendek ya. Itu kan maksudnya kayak kesannya Fisik ya. Iya, it's very physical banget gitu loh. Maksudnya emang dia kan kecil, mungil gitu kan. Itu tuh kayak komentar soal fisik, terus suara gitu kan. Jadi kalau ngomong kan juga pelan gitu kan, halus kayak gitu tuh. Iya, Itu tuh iya. sebenarnya sadar nggak sih sebenarnya di saat kita berkomentar itu tuh menyakiti hati orang lain loh gitu. Sekarang Ya, apalagi kalau gue, tuh pas Nola tuh sekarang gila ya sih. bayangin ya, ada gue mau posting sesuatu di akun gue sendiri, terus mau posting Naura, terus ada orang berkomentar kenapa menjelekkan Naura di postingan gue gitu. Ibunya gitu, gila Padahal luar di akun biasa lo ya. Di akun gue Nyalinya gede banget tapi ya. menjelek yang kemarin Naura pergi ke Aussie, nggak ada yang salah di postingan itu gitu loh. Dia cuma jalan di purple carpet terus orang ngejelekin dia gitu. Maksud gue udah nggak ada yang salah di sini, emang dia nggak suka aja. Iya, gitu. iya. Dan gue merasa harusnya kalau kan kita ya kalau Kayak gimana sih eling-eling, jelekinnya? kenapa sih Komentar kayak butuh kenapa? validasi banget posting-posting anaknya mulu gini Gituin. gue digituin terus gue bilang ya ini akun-akun saya mau posting apapun tentang anak saya itu hak saya. Iya. Gitu. Padahal lebih aneh lagi kalau lu posting anaknya Mesya melulu ya. Dan maksudnya gue bingung aja sama konsep orang yang nggak suka sama ngerti gak sih? Dengan Sama postingan kita. ini kan ibaratnya ini di rumah gue mau tata meja gue di sebelah mana, gue Iya, mau tata iya, isi iya. rumah gue kayak apa? Ibaratnya lu mau masuk, lu assalamualaikum, lu jangan tiba-tiba masuk terus marah-marah sama Ngatur-ngatur rumah. hidup gue Iya, gitu iya, ya. Lu salah meja lu nggak di situ. Hey, siapa lu? Gitu ibaratnya kayak gitu kan, ibaratnya nggak ada sopan santun ya, ibaratnya kayak gitu. Kadang gue Suka suka gue. gini, hidupnya bitter amat sih, Iya, gitu iya, sampai iya, harus iya. maksud gue gini, Iya, misalnya itu lo tuh bener. melihat sesuatu ya, kan memang nggak bisa dipungkirin, kadang ngelihat sesuatu yang aneh mungkin di kepala kita kok aneh banget, tapi kan nggak melulu semuanya harus diucapkan Iya, atau iya. diketik, Iya. ada yang cukup di kepala lo aja, gitu. Iya. Gue Iya suka mikir gini, gitu. lo nggak harus bahagia atas kebahagiaan gue, tapi boleh nggak lo nggak usah berpikiran negatif gitu Iya, ya? iya. Dan sampai lo ketik itu kan pakai effort loh, lo Itu, ngetik, iya, lo post, lo secara sadar lo ngomentarin itu apa sih yang ada di kepala gitu. Itu sih bener, kata effort itu tuh kepikiran banget. Kadang-kadang gini, kita aja sama temen nih, kadang-kadang kan, aduh gue mau komen, tapi gue belum ngetik apa ya, paling emoticon, track. Iya, kadang-kadang Atau gitu. ada api menyala gitu. Tapi kadang kita ini kan effort kan, Ji? sampai lo ngetik panjang lebar Iya. gitu. Gue aja orang yang nggak bisa nulis caption loh sebenarnya. Sama, iya, Susah sama, kadang-kadang gue juga. kalau udah tahu Apa ya? panjang apa yang gue bisa ceritain baru dia tuh. Iya. Nah apalagi buat komen ya kan. Iya. Nah kalau tiba-tiba ada yang menyenggol, menurut gue perlu misalnya gue perlu nggak gue bales, ya udah nggak bales. Tapi kalau misalnya udah ini, gue kan udah mungkin karena udah dari kecil ya anak Iya, gue iya. disenggol mulu Iya. ya. Kayaknya kalau gue diam, gue merasa kayaknya gue nggak pernah ngebela anak gue deh. Anaknya, betul. Iya, iya, Kadang-kadang benar, selama ini udah diemin aja. Kadang-kadang gue merasa kayak udahlah nggak apa-apa biarin aja. Itu namanya juga netizen, lama-lama tuh kayak positif, toxic positivity Betul, namanya iya. istilahnya. Itu jadi nggak bagus buat gue dan
anak gue, dan itu netizen juga merasa kayak terus jadi merajalela. Iya. Lama-lama gue nggak bisa nih, gue hajar juga nih Iya, si iya, bocah iya. orang-orang ini. Gua lama-lama Lo akhirnya bales. lama-lama gue udah mungkin tuwir juga kali ya. Gue nggak bisa berbahasa basi sama orang-orang kayak gitu. Gue sekarang kalau ada yang komen gak bener di lapak gue bantai. Iya Lo sih. bantai Iya balik lagi, atau lo tapi blok? Bantai dan blok. Lo pernah nggak laporin polisi? Untuk melaporkan kita ada cyber. Pernah. Cyber. Dan pernah, Tapi keterlaluan apa Divisi nih sampai cyber laporin? di komentarnya. Pernah dia bikin account tapi dari emailnya tuh yang emailnya tuh baru, ngerti nggak sih? Jadi emailnya yang udah bukan email yang dari account yang sebelumnya, ngerti nggak sih? Jadi nggak bisa kelacak. Jadi pinter juga, ngerti nggak sih lo? Jadi Apa komentar banget ya. Iya makanya effort kan, itu effort banget. jadi kayak Sampai bikin email emang baru. orang jadi Duh, gue pengen punya akun Jadi buat nggak- dibully kayak orang. misalnya jadi nggak gitu. gitu Jadi ya? bukan dari dia punya first account, dia bukan Iya. bikin second. Iya. Ngerti nggak? Jadi dia bikin email baru. Iya, itu effort banget sih. Email baru tapi kayak sebelumnya tuh kosong, ngerti nggak Iya, sih lo? iya. Jadi email baru itu khusus Sengaja dibikin. jadi Betul. kalau bikin akun bodong tapi dari email baru. Jadi Apa sih? nggak- Dia nulis jadi apa sih nihil. nggak ke-detect? Nihil Nihil ya? Dia nulis apa sih Nol sampai lo Gua lupa sampai ya, laporin? sebentar ya. Sesuatu yang jahat banget deh. Ya pastilah kan yang Sam- jahat banyak. Gua Ini lupa sampai dilaporin banget. berarti. Itu Jahat sampai banget. ketemu sama orangnya. Enggak, Gue nggak tuh dapet. kebetulan Nggak Bali dapet. kan Nggak emang ketemu. kerja di ada ini sama IT kan, itu nggak dapet lah. Oke. Tapi ini kan Naura ya, Nauranya sendiri artis. Kalau Iya. kalian nih pernah nggak anak-anak protes? Aku tuh nggak seneng deh punya orang tua artis, jadi aku yang kena nih, jadi aku yang dibully gara-gara mama artis gitu, gara-gara papa artis gitu misalnya. Kalau Kika Ula mereka cukup private sih. Jadi mereka kan nggak terlalu main sosmed. Maksudnya compare tuh anak-anak kalian, mereka tuh kan jarang banget gitu. Dan kayak Kika begitu pas dia masuk kuliah, dia ganti akun. Dia pakai akun yang justru private, yang nggak ada apa namanya. Kan dulu kan zaman Syakir Nama tuh kan lumayan kesorot ya anak-anak. Jadi pas dia masuk kuliah, dia pakai satu akun yang dulu sebenarnya buat akun fotografinya dia, itu jadi akun utama dia. Gitu. Karena dia lebih prefer gue mau ngejalanin hidup gue sebagai mahasiswa kuliah tanpa kesorot sama yang lain-lain, karena memang juga bidangnya beda dan gue bukan artis kayak kalau Naura kan ada kebutuhan ya gitu. Seperti itu. Ula juga private akunnya dan dia bisa sangat strict, misalnya ada orang, "Ula IG-nya apa?" "Maaf ya, IG aku ini private hanya untuk orang yang aku kenal." Dia bisa gitu. Dan menurut gue ya udah Itu gitu. haknya dia. Itu haknya mereka gitu. Karena tiap orang tuh kan ada yang mungkin punya mental baja untuk ngadepin seperti itu. Ada yang mungkin nggak punya mental baja dan sah-sah aja selama lo kenal diri lo, tahu apa yang lo butuhkan, ya udah just go with it gitu. Nggak juga semua orang harus tampil di sosmed kok. Iya. Gitu. Itu juga terjadi sama Jema. Pas Jema masuk kuliah, kalau JJ kan emang juga nggak aktif kan di sosial media, jadi dia agak cuek lah. Terus orang dia bahkan pernah lupa password sampai bikin akun baru gitu. Nah Jema kan akunnya juga udah verified gitu kan. Dia waktu masuk kuliah dia bikin akun baru. Jadi setiap tuker-tukeran sama teman-temannya dia selalu Pakai bilang yang akun baru. gue ini. Dia nggak pernah mau bilang akunnya dia. Walaupun akhirnya sebenarnya mereka pada tahu sebenarnya Iya, pas sudah agak dapetnya lama ya. mereka lo kan ini kan akun lo kan sebenarnya yang ini kan, tapi itu belakangan. Cuman baru aja berapa hari yang lalu dicerita sama gue. Kan dia lagi jadi panitia ospek tuh ya. Jadi panitia ospek. Terus dia megang akun kampus, akun kampusnya dia, di mana dia yang bikin kontennya. Iya. Terus dia wawancara lah orang-orang maba-maba dan panitia-panitia. Terus tiba-tiba ada yang nyaut, "Hey Jamie Ma, salam ya buat Mami Angie," gitu. Kata dia, "Ini akun kampus," kata dia gitu, sama aku gitu. Ada yang nyasar gitu. Cuma dia bilang, cuman anak-anak gue udah cukup menerima konsekuensi, karena kita pernah ngebahas ini gitu. Maksudnya ada everything dalam kehidupan kita pasti datang dengan enak dan gak enaknya. Lo dapet privileges banyak banget dari lo jadi anaknya Novita Angie gitu kan ya. Tapi emang it comes with the consequences. Jadi di situ mereka udah cukup paham sih. Ya udahlah, ini part of consequences yang enggak enak, tapi ya udahlah gue pikirin yang enaknya aja juga deh gitu. Cuman emang di saat dia udah kuliah, mereka tuh udah pengen muncul dengan jati diri mereka sendiri, bukan si anaknya ini gitu. Jadi mereka udah mulai tuh kemarin tuh dia ngilangin akunnya dia nggak mau pakai dulu sementara waktu. Habis itu dia pokoknya jadi diri sendiri, terus yang melakukan sesuatu yang jauh dari bidangnya gue banget gitu. Iya. Mereka pengen dilihat tuh ya as who they are gitu. That's good.
waktu itu Mima juga pernah sih, gue juga pernah ngelakuin kesalahan ya. Jadi Mima waktu itu foto, bajunya tutup, celana jeans, pakai kaosnya juga bukan kaos yang kebuka, kaos aja gitu biasa. Cuma memang gayanya, gue mungkin tahu gayanya tuh, anak muda kali ya. Ya gue dulu gitu juga sih gayanya, kakinya terbuka. Ya Oh, gue tahu tuh. itu habis dibully terus gue kan ya kasih masukan, Iya, maksudnya ya emang harus jaga-jaga sikap karena kan Tapi Mima sekarang banyak loh yang foto kayak gitu. ya emang Dengan pose sebenarnya kayak gitu. maksudnya anak remaja mungkin seumuran Mima saat di itu Twitter bukan pose-posenya remaja. kayak gitu. Gue lupa deh. Oh, salah fotonya di depan rumah lo deh kalau nggak salah. Iya, depan rumah gue lagi di rumah Iya, gue. terus ya banyak lah komentar-komentar jelek. Terus gue kasih masukan ya Mima kan maksudnya mama papanya public figure, jadi mesti jaga-jaga. Itu menurut gue kesalahan gue sih. Lah kenapa mesti, maksudnya kenapa dia mesti menanggung beban tanggung jawab itu, sementara yang artis gue, dia kan hanya menjalankan dunianya paham sebagai lagi. remaja. Lagian bukan pakai yang tegoek gitu loh, bukan juga pakai yang pahanya kemana-mana juga enggak, gitu dadanya kemana-mana juga enggak. Dia cuma pakai baju biasa, cuma gayanya dinilai kurang enak lah karena masalahnya yang follow akunnya Mima karena gue artis, yang follow akunnya Mima bukan cuma anak-anak remaja seumuran dia, tapi mungkin yang akhirnya ngelihat seumuran gue gitu yang kayaknya udah nggak bergaya kayak gitu gitu. Jadi ya itu juga sih maksudnya kenapa dia harus ikut bertanggung jawab terhadap profesi orang bunda tuanya Anda sih gitu. Itu juga maksudnya yang salah orang, tapi kenapa gue ibunya malah nyalain dia itu sih sebagai apa ya koreksi gue juga Itulah sebagai orang tua nasib anak-anak kita ya kasihan. Gue juga jujur sama, gue juga suka menitipkan pesan itu kepada kan, anak-anak. jaga harga jaga nama, banyak jaga lah. gitu loh, jaga bunda gitu, keluarga. Tapi kan itu beban yang sangat berat loh untuk anak-anak mungkin yang seusia dia waktu itu Mima kayak masih belasan deh. Tapi kalau gue ngelihatnya gini sih Monce, sebenarnya pesan itu mungkin tidak salah, tapi tanggung betul. jawab itu jangan dipikul sama Dia anak-anak sendiri seakan-akan dia jadi menanggung kewajiban harus gue bikin harum nama mak bapak gue terus. Tapi di satu sisi kalau menurut gue adalah mereka memang harus ditanamkan tanggung jawab bersosial media. Artinya hello, di sini everyone can see you gitu ya. Apapun yang kamu posting harus tahu ada konsekuensi di mana interpretasi orang akan terbentuk, opini akan terbentuk. Harusnya point of view-nya lebih ke situ sih. Jadi gue taneminnya lebih ke jadi situ. lebih ke konsekuensi terhadap dirinya sendiri. Ini kan yang gue fokusin tuh menjaga nama baik gue dan keluarga. Jadi kayaknya untuk anak umur belasan tahun tuh itu beban yang terlalu besar. Sebenarnya nggak ada yang salah sih sebenarnya. Mungkin spontanitas gitu. Dulu kita mikirnya kita hanya melindungi anak-anak dari lingkungan sekitar, tapi sekarang ini dunia luar tuh masuk juga lewat kolom komentar anak-anak kita. Lu, gue mau nanya deh, lu semua dulu sempat nggak di masa anak-anak masih kecil gitu ya, mereka udah mulai bersosial media, lo mengontrol apa atau lo what did you do gitu loh untuk mengontrol komen-komen yang masuk. Dulu kalau gue ada masanya, pas awal-awal anak-anak gue bersosmed, handphone itu kan setiap malam kan ditaruh di kamar gue. Biasanya gue akan ngecek tuh komen-komennya. Jadi komen-komen yang nanti sekiranya nih anak gue akan kasihan nih kalau baca, gue delete-deletin. Oh iya, sama. Gue tahu dari lo. Selain ada fitur bisa Ya, itu, filter Dia paling update dia ya. Oh, dia jadi paling paling update update dia ya. Kita nyontek kan. apa filter keywords Kata-kata, dia, keywords. kata-kata dari babi, maaf. Kan babi lucu. Iya, kata-kata itulah ya. Kasar-kasar, Semuanya semua kotor tuh kita kumpulin. Yang pernah ditulis di kolom-kolom komen anakku tuh gua Filter kumpulin, ya? aku filter. Nama-nama binatang semua ada di situ ya. Itu Isi-isi semua, jamban juga. Isi-isi. Jadi kalau misalnya Naura aku jual anjing itu nggak bisa keluar juga ya. Nggak keluar. Yang berhubungan sama yang kasar-kasar akhirnya nggak keluar gitu. Apapun lah bahasanya yang dari ngatain lu jualan anjing gitu, akhirnya nggak keluar juga, bodo amat lah ya. Lu akhirnya nggak keluar juga. Yang penting Anjing aku lucu loh, kamu mau ketemu nggak? nggak keluar juga. Nggak keluar juga. Komen lo nggak keluar Nggak keluar juga. Pokoknya semua yang berhubungan sampai ya tetong, payudara, apalah segala macam. bener, Pokoknya bener. semua tuh nggak keluar lah. Jadi banyak banget sampai akhirnya karena akunnya juga anak-anak ada di handphone. Jadi kalau misalnya ada posting, gue kadang-kadang suka lihat notifikasinya Muncul di suka lo. ada yang hate. Gue lihat, gue baca nih, oh ini gue tahu nih. Akhirnya gue bisa nandain, oh ini
kayaknya account ini pernah komen di sini sebelumnya. Gue investigasi ya. Wow, luar biasa. Gue tuh lebih, jadi sekarang gue udah lebih ulet gitu loh. Jadi kayak gue lebih apa ya? Lo nggak mau daftar di pemerintahan aja? jadi Roy Suryo. Ganti Roy Suryo. Terus gue cek, ini kayak pernah komen di sini. Terus tapi ini gue tandain ini berteman sama ini sama ini nih. Karena dia suka hebat. ini komen di sini nih lempar umpan. Nanti yang nangkep siapa? Yang nangkep siapa? Netizen kepo nih begini nih. Enggak, cuman dia selalu tektokan ini cuman ngelempar umpan terus ngejelekin, pasti nge-tag temen yang ini, tadi foto sebelumnya juga kayak gitu. Gua blokin, gua blok. Ternyata lo nemuin formulanya ya, modusnya. Gue udah tahu nih ini saling berkaitan nih. Jangan-jangan orang yang sama mungkin punya 3 account. Bisa jadi. Bisa. Balik Kayak lagi gitu. effortnya luar biasa ya. Kali gue penasaran, dahsyatan dulu apa sekarang komen-komen jahat yang hadir untuk anak-anak lo, karena kan kayak Nola lagi, Naura dan Neona kan dari kecil. Sekarang mereka udah tunggu jadi gadis remaja, udah remaja. Naura makan udah dewasa Kalau muda. jahatnya jahat dulu. Gitu. Waktu masih kecil malah. Parah. Dia berarti pelakunya anak-anak kecil juga kan? Parah, kalau dulu tuh parah banget. Kalau sekarang ini, kalau platformnya kan banyak. Nah, itu tuh karakter jahatnya beda-beda. Maksudnya? Karakter jahatnya beda-beda. Oh, di IG beda. Twitter karakter jahatnya Ya, beda. oke. TikTok Teteh beda sendiri. Iya. TikTok. TikTok aja. Sebut aja. Daripada lu bilang tete, udah dicensor. TikTok tuh beda lagi karakternya. Barbarnya beda. Anak Instagram itu juga beda lagi. X tuh beda. Instagram tuh lebih akhirnya tuh jadi kayak Facebook terkadang. Karakternya tuh kayak ibu Facebook, tergantung tuh. Jadi kayak ibu Facebook juga ada di situ tuh. Jadi kayak yang spamnya kayak ibu lagi Facebook lagi ninggalin gorengannya tuh Nyaut bentar gitu. Oh, baik. Jadi karakternya tuh beda-beda. Makanya kalau misalnya kita posting di tempat yang berbeda, cara nulisnya tuh beda-beda tuh. Jadi gue ini cara karakternya beda-beda nih. Semua Bayangin, platform dimainin, kebayang cuma gua. tapi Naura sama Neona tuh karakternya beda. Kalau Naura tuh karena anaknya sensitif dan tapi dia udah lebih dewasa sekarang, udah lebih bisa memanage emosinya dia. Akhirnya dia udah lebih bisa yang ya udah gue udah lebih dia udah lebih paham bahwa emang dia gede di industri ini, bagaimana dia bisa menerima, tapi dia bisa juga dia bisa juga untuk ya udah gue accept dulu, cuman gue harus juga menghibur. Gue lagi sedih banget nih, cuman gue nggak mau membagi kesedihan ini sama orang tua gue misalnya gini. Aku pengen sendiri dulu gitu, atau aku pengen sama teman-teman. Makanya dia kan lebih senang sekarang sama teman-temannya yang kayak mungkin Sakinama sama teman-temannya sama segala macam yang bukan terkait sama dunianya dia. Itu tuh buat dia tuh bisa ngebalance dirinya dia sendiri kan. Jadi dia keluar dari dunia entertainnya dia. Itu tuh buat dia lebih sehat aja gitu loh. Nggak sosmed dan segala macam. Terus apa namanya? Maksudnya sama teman-teman yang males posting. Bukan dunia entertain, ngerti nggak? Oh ya beda. Jadi di luar ya. Yang tidak tidak yang terkait sama dunia maya. Jadi kayak keluar dulu lah dari keluar situ, dari orang yang terhubung dengan dunia maya. Jadi diri sendiri. Yang bisa lari-larian, yang bisa jadi dirinya sendiri gitu loh. Yang benar-benar ngumpul ketawa-ketawa, ngakak-ngakak, suatu hal yang lucu aja yang nggak penting tuh bisa ngakak dan satu frekuensi gitu loh. Itu tuh buat dia ngebalance dirinya dia. Itu tuh obat banget buat dia gitu. Itu yang bikin dia eling gitu dan bikin dia happy. Jadi makanya dia bisa akhirnya berdamai dengan dirinya dia dan akhirnya bisa menerima kehidupan dunia maya ini. Karena buat dia paham kalau dari kehidupan dia tuh dua dunia gitu. Dunia maya dan dunia ini, dan dia tuh akhirnya Dunia maya dan dunia Luna ya. karena memang itu terkait satu sama lain dan dia membutuhkan dua-duanya itu dan dia menyadari itu sekarang. Tapi dia menemukan sendiri atau kita nih yang mesti orang tuanya yang mesti membangun mentalnya anak-anak, karena mau nggak mau anak-anak ya memang ada keterlibatannya dengan dunia maya juga kan. Gue juga baru Monce. Makanya Itu apa? Meske. Dua-duanya, tapi gue baru menyadari pas kemarin kan dia ngomong, dia
dia menyadari dari dirinya sendiri dan emang karena itu kayak emang kita juga sebagai orang tua harus nguatin dia sih gitu. Tapi Cuman dari dirinya sendiri. Naura itu memang punya mentalnya tuh Iya, udah benar, jadi setuju menurut gue. gue ya. Naura itu memang bukan ditakdirkan aja, tapi memang lo sudah meng-create Naura itu bermental baja. Iya. Karena Tapi lo udah built-in dari dianya juga udah baja. Nah, iya. jadi lo dicemplungin nih, Naura itu memang udah punya basic yang nggak rapuh gitu loh. Iya. Tapi Jadi- lebih nggak rapuhan Neona sebenarnya. Oh ya? Oh iya. Lebih Baja justru- dia tuh, baja. Oh, Neona tuh lebih ngantem. Neona tuh bilang, Neona, hidung lu cubrai banget, gitu. Terus bodoh amat. Dia bisa begitu dengan umurnya dia yang jauh lebih kecil Iya. pada Itu kan masalah berani ya. Tapi kalau cuman kalau lebih- mental itu kan ada di dalam ya. Kadang-kadang lo nggak bisa ngelihat secara dari luar. respon. Dari responnya Neona yang belak-belakan atau yang jujur apa segala macam. Tapi mental itu menurut gue di dalam, dan gue kalau analisa gue dari orang luar, gue ngelihat Naura itu memang dari kita udah kelihatan Mentalnya ya, kuat tuh. mentalnya udah jadi gitu loh. Iya, benar. Ditambah support lo dari keluarga yang membuat mental dia makin jadi lagi. Dan no wonder kalau pada akhirnya result di Neona jadi double karena udah ada sampelnya nih. Tapi dari maksud gue Naura. Naura dengan mental yang memang udah built-in-nya kuat, didikan dan lain-lain, tetap juga kan merasakan ada apa akibatnya secara mental gitu. Betul. Jadi ya mudah-mudahan sih dengan adanya podcast ini buat para moms sih, kayaknya yang bisa kita lakukan adalah salah satunya ngedampingin anak-anak deh untuk belajar sosial media, karena kan sosial media sendiri tuh sebenarnya ada batas minimum umur. Itu aja udah banyak yang kadang-kadang kelepasan gitu. Yes. Terus banyak orang tua yang gue lihat anaknya punya akun, orang tuanya enggak, dengan bilang kita mah gaptek gitu. Ember. Maksud gue lo kalau mengizinkan anak lo punya sosial media, the least that you can do adalah lo cari tahu anak lo tuh nyemplung di mana sih. Lo nggak perlu jago tapi lo tahu. Jadi gimana Isinya caranya apa? lo bisa ngedampingin anak lo kalau lo sendiri nggak tahu dunia itu gitu. Kayaknya itu jadi tanggung jawab orang tua sih kalau Iya. menurut gue. Dan bukan cuma mainan selebriti atau anak selebriti Yes, betul. yang kena bully. Kita kan juga melihat beberapa yang lainnya, ini anak abis dibully loh. Iya, Ya kan? iya. Karena dia posting sesuatu. Karena kan sekarang ada yang namanya FYP. Yes, Yang tiba-tiba yes. bisa akun yang memang bukan akun siapa, tiba-tiba muncul terus Iya. akhirnya jadi viral Iya. gitu Betul, kan. betul. Itu tuh. Ya, kemarin Naura aja bilang gini, Mah, aku kan sama Neona tuh kan deket banget ya, dibilang apa-apa tuh kita saling paham. Iya. Istilah ini, istilah itu, istilah ini. Nah, begitu Neona kelas 2, Mah, aku tuh mulai merasa ada beberapa skip loh. Aku tuh kayak ketinggalan banyak hal-hal Fase. yang aku fase yang Neona aku tuh mulai ketinggalan nih. Kayaknya banyak hal-hal baru yang cepet banget Naura udah berkembangnya. update nih gitu ya, tapi Terus Neona dibilang, lah gimana mama kak? Dia bilang, Iya. itu iya, nah ma nanti gimana anaknya nih? Iya, Katanya, iya. aku aja merasa kok Neona tuh baru kelas 2 dan aku merasa ada hal-hal yang aku ketinggalannya. agak Udah kecap ketinggalan, sama iya, ini. iya, Dibilang iya. kayak gitu. Aku nggak kebayang nanti nih anaknya gimana loh mah. Iya, Dibilang, iya. itu buat gue tuh alarm loh. Itu Naura yang deket banget, yang masih satu kamar sama Neona. Masih Yang satu generasi. Satu generasi, cuma beda 4 tahun. Iya. Dan masih satu kamar dan masih saling ngobrol, apa-apa masih kebuka, dan sosmednya mereka saling terkait. Misalnya kayak Snapchat deh. Lu main Snapchat nggak? Nah, gue juga nggak main Snapchat. Iya. Anak-anak sekarang Anak-anak Snapchat sekarang tuh main kan Snapchat. Iya, mereka strict tiap hari. Strik itu. Nah, kadang-kadang tuh fotonya tuh kan emang nggak bisa kita Nggak bisa SS. dibuka. Kalau Iya. kita SS ketahuan. Nah, kadang-kadang kan kiriman foto apanya tuh Entah, kita pernah nggak tahu. tahu apa. Kan? Iya. Nah, itu tuh kan, nah apalagi orang tua. Nah, kalau ada pasangan atau pacar, mereka pacar strek-strekan foto, kita nggak pernah tahu Iya, nih. iya, iya. Misalnya anak-anak SMP apa segala macam, aku sempat mendengar Neona bercerita bahwa adik kelasku dia pacaran SMP, dia kiriman foto sama Iya. pacarnya. Oh my Segar God. ini fotonya Aduh. ini mah gitu. Foto toples. Toples emping. Emping ya. Toples emping ya. Foto toples. Iya. Terus aku bilang, kamu tau dari mana? Cowoknya ngasih tahu ke temennya. Oh my God, aku bilang. Iya, tips ya kalau ada yang minta foto toples, kirimlah foto toples rempeyek Di rumah lo cari Makanya, toples emaknya. itu kan sesuatu hal yang itu aja aku bisa ditahu dari anakku dicerita, ngerti nggak lo? Itu kan kita itu Mulut aja saya. yang anak yang cerita, yang kita aja Snapchat
maksud gue tuh udah kecap sama sosmed yang gue Iya. Tapi udah tergopo-gopo nih itu kita. udah ketinggalan Emang. gitu. Jadi emang kita harus melek, Mam. Yes. Bener, Kita harus juga melek nggak banget. perlu bisa catch up sampai lari rata sama dia, tapi minimum kita cari tahu lah, belajar. Lagi Jangan- ada ini ya, lagi ada itu ya gitu. Gimana cara pendekatan juga ya. Ada Ya. diskusi Iya. juga sama anak-anak Yes, kali yes, ya. yes, Betul. yes. Supaya bisa kasih pesan-pesan terselubung juga supaya Betul. mereka bisa jaga-jaga diri gitu. Betul. Iya. Kalau dulu tuh gue inget banget Kika waktu awal-awal main sosmed gitu, gue selalu bilang sama dia saat itu, kamu followersnya berapa? 70.000 gitu. Coba kamu buka GBK itu berapa orangnya di sana? Gue inget Oh tuh segitu lu ngomong juga. gitu. Gue bilang gitu. Oke. Jadi sekarang kamu bayangkan kalau kamu posting your foto, your caption, apapun itu akan ditonton sama orang-orang 1 GBK. Baru kebayang ya. Baru kebayang karena Jumlahnya. kebayang jumlahnya. Iya. Would you do that? Jadi sebelum posting double Itu, check. itu. Double Itu, check. benar. Apakah kamu akan posting dengan pose seperti itu kalau di atas panggung GBK? Enggak sih. Oke. Jadi salah satu screeningnya tuh dengan Iya. membayangkan, Memvisualisasikan. kalau you feel okay with that dan kamu siap akan ada orang yang jelek ya apa, go for it. Tapi kalau enggak. Salah satunya sih Iya. Jadi tetap dikasih pilihan juga ya. Iya, Jadi iya. walaupun mereka punya keputusan Iya, sendiri. Ya. Kita sebagai orang tua berarti harus ngajarin anak-anak satu, bijak berkomentar. Betul. Ya kan, ini perasaan orang juga loh, anak orang dan perasaan Empati orang ya. lain, belajar berempati. Berikutnya ya tadi, belajar memikirkan dampak Resiko. dari postingan atau apapun yang dimunculkan di sosial media. Betul. Ya kan? Jempolnya Siap jangan nggak? lebih Iya. cepat dari otaknya gitu, Betul, disortir iya, dulu betul. gitu. Iya, betul. Sebelum posting dipikirin dulu. Iya. Gitu kali ya. Iya, salah satunya ya itu kali. Iya, iya benar. Salah duanya kagak tahu deh. Ini sosial media cepet banget. gitu. Sama netizen juga tuh, Iya. kalau misalnya ibu-ibu jangan suka komentar yang pedes-pedes, nanti begitu Iya. dilaporin baru minta maaf. Iya, itu. Baru belakangan ya itu kan baru nyesel. Ingat kan? loh, Sweet Moms ada yang namanya UU ITE. Betul. Iya kan? Betul. Itu mesti hati-hati juga Betul. sih. Dan kalau mau ngomentarin jahat ke anak orang, inget juga apakah mau kalau anaknya dikomentarin Nah, gitu juga betul. gitu. Ya itulah pokoknya. Ya itulah sampah-sampah keluh kesah kita. Ini Ya, kita Sweet bukan Moms. sharing, ini kita curhat loh. Karena kita udah merasa ini perlu di Perhatikan apa lah ya. perlu awareness ini Ya, perlu dibagiin supaya orang-orang yang udah krisis empati, orang-orang yang udah pada semakin lincah jemarinya untuk mengetik tanpa punya empati dan punya perasaan tuh jadi terbuka. Iya. Ini loh kita punya sampel ya. Ternyata korbannya dan impactnya tuh ada yang panjang, ada yang cuek bebek, ada yang bodoh amat. Tapi ingat gitu tiap orang tuh Yes, beda-beda. dampaknya beda-beda dan kita nggak pernah tahu kalau itu ternyata membekas dan kebawa sampai mereka gede. Ya udahlah, kita pamit. Tapi yang penting jangan lupa saksiin episode terbarunya dari podcast Moms Sweet Moms ada di mana? Sweet Eca? Moms berarti kalau Sweet Moms. Pokoknya episode baru kita selalu akan tayang duluan di Tip Tip. Jadi kalau kalian pengen nonton duluan daripada yang lain ya, Yes. langsung ke aplikasi Tip Tip. Oke. Kita pamit ya. Bye.